abang ini dari tadi muter-muter kan. Waktu Iya, kita muter jalan ternyata siap. abang sampai Cuma, kantor. Iya, maaf ya, logika Saya itu tahu. logika bobrok sebenarnya. Iya. Jalan deh. Logika Yesus tolol. mengatakan dirinya, Bung. Berarti gini Yesus ya, mengatakan jalan dia itu jalan. kalau Tidak ada yang sampai jalan kepada sama Bapa itu tanpa bukan melalui ya. jalan. Benar nggak nih? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Al-Quran menerangkan, wahai Nabi Muhammad, kul, katakanlah, Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah sekarang coba tunjukkan data di dalam kitab saudara. Kalau ada dikatakan Lukas, Roh Kudus yang menurunkan Injil Lukas kepadamu dengan kebenaran. Mana? Oh iya, Tidak jelas ada saudara, dong kan. dia tidak pakai Ada, perantara. itu di mana, jangan di mana? salah. Tuhan loh. itu Ada bicara yang sendiri. Tuhan itu mengatakan sendiri bahwa dirinya adalah Roh Kudus. Dia pernah bilang, Itu yang saya akulah bilang jalan dan tadi. kebenaran dan Kalau hidup. konteksnya begini kita nggak ketemu, Pak. Kenapa larinya ke Yesus lagi? Nggak Yes. ketemu. Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di mana? Di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus? Di mana dalilnya? Di mana? Berat ini, berat. Karena Anda berhadapan dengan Bang Zuma yang lebih Ya, menguasai emang Bible siapa Bang daripada Zuma? saudara-saudara. Jangan Saya lebih paham saya Bible ngomong dari kayak Anda. gitu, nggak Mohon suka maaf. saya. Nah, sekarang saya juga minta lebih paham. Apa? saya minta dalilnya mana Yesus adalah Roh Kudus? Mana? Saya udah malas dalil diperdebatkannya aja apa. Kalau kayak mana Yang ceritanya? jelas Anda mau Alkitab itu berdebat adalah firman. dari mana? Dari mana Anda Dan mengatakan? ingat, Dari Alkitab mana? itulah yang pertama sejak Dari ada mana? sebelum Al-Quran. Dari mana ilmunya? Itu. Biblos itu adalah Kita lebih firman. tua, bro. Dari Masih lebih mana? tua kita, bro. Dari mana dalilnya bahwa Ada. Biblos itu firman? Di mana dalilnya? Itu Coba. udah jelas. Akulah firman dan kebenaran. Itu jelas kok. Jangan Akulah ya, jalan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup, bukanlah firman. Masa aduh gimana cerita ini? Jangan Akulah sombong, Bang. firman yang Jangan hidup. sombong dengan ketidaktahuan Abang Anda. yang sombong, Bang. Aku Akulah aja. firman itu. Di mana Akulah dalilnya akulah firman firman? Di mana dalilnya Kalau ada akulah gimana? firman? Ya, Enggak, kalau ku kasih tunjuk sekarang, Oke. Abang berhenti ya live ya. Anda mengatakan akulah firman dan kebenaran itu di Saya mana buka dalilnya? sekarang. Oke, Saya buka silakan. firmannya. Silakan, Abang silakan. berjanji ya selesai live ya. Iya, silakan, silakan. Abang jangan pernah live lagi di TikTok ya. Ya silakan Anda tunjukkan. Kalau ada, buktikan lah. kalau ada, Anda jatuh dari pesawat. Kalau tidak ada, Ya terserah. Ya, Tapi kok kalau terserah Abang pula? masih live TikTok, mati terserah. sekeluarga Ya, ya. coba tunjukkan, tunjukkan. Oke, tunggu, biar saya buka. Tapi Abang harus jangan pernah nongkrong lagi di blokir permanen. Anda gitu, juga, Bang. Itu harus Abang Anda janji. juga, Iya, Anda juga. siap. Oke. Karena nggak terlalu butuh saya. Oke, tapi ingat Iya. ya Bang, kalau Abang melanggar janji, berarti Abang nggak- Tunjukkan akulah firman dan kebenaran dan hidup. Mana itu tertulis? Aduh, saudara itu terlalu menjelaskan dalam Alkitab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini saudara Sarenda, ada nggak dalilnya akulah firman, akulah kebenaran, akulah hidup? Ada nggak dalilnya gitu? Ada. Ada dong, akulah jalan dan tunjukkan. kebenaran dan hidup. Jalan, bukan firman kan? Ayo. Masa kita yang Firman itu Tuhan, saudara. Firman itu Yesus Kristus. dari mana Tuhan firman itu Tuhan, dari mana ilmunya? Ilmu itu dari mana Anda dapatkan firman itu adalah Tuhan? Ilmu dari mana? Roh apa ya? Ayat 1 berkata bilang begini. Itu bukan firman, itu hologos, sang firman. Anda bedakan sang firman dengan firman. Anda nggak bisa bedakan antara firman dengan sang firman, antara yang berkata dengan perkataan. Nggak bisa bedakan. Berat itu berat, karena Anda beriman, Anda mengimani, Anda mempercayai kitab saudara karena iman aja. Kami tidak ada tendensi lain, semata-mata belajar ilmu, bukan doktrin dogma.
Nah, yang satu tadi, Sama saudara, kita ini sama-sama belajar gitu kan. saya nggak belajar lagi kalau masalah Bible. Wow. Yes. Dan Wow. amin. Kan gitu poinnya. Nah, coba baca original teksnya Yohanes 1 nomor 1. Ada nggak di situ firman ada pada mulanya adalah firman? Kan tidak. Pada mulanya adalah sang firman. Dan firman itu adalah Allah. Kan itu poinnya di situ. Lah, lalu guna apa ada sang pencipta? Kalau sang pencipta itu Tuhan Allah, ya kan? Iya, Lalu kenapa ada kata sangnya? Tuhan itu pencipta betul, tapi Yesus bukan pencipta, dia ciptaan. Lalu kenapa dibilang Tuhan Yesus? Yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah. Coba baca. Iya, baca, waspadalah agar kau jangan disesatkan. Sebab banyak datang penyesat yang akan berkata, akulah dia, akulah Tuhan. Penyesat akan mengatakan kepadamu, akulah dia, akulah Tuhan. Jangan kau percaya. Wow. Meledak. Ini data loh. Data. Saya tidak mengada-ngada. Jadi gini saja saudara, daripada memperdebatkan dari awal ini sekarang kita sama-sama ambil ahli saja. Gimana tuh? Kepercayaan abang berarti itu kita masing-masing berbeda ya. Kepercayaan abang ya kepercayaan sendiri, kepercayaannya saya sebagai orang Kristen percaya saya sendiri gitu kan. Jadi Tapi- tidak ada yang terlalu memaksa. Tapi di dalam ajaran saya itu diperintahkan untuk mengasihi orang lain. Uda'u ila sabili Kristen juga rabbika. ada. Nah, ya udah. Kasihilah musuhmu Ya dan udah. berdoalah bagi Saya mereka. bukan musuh Anda, kok jadi saya musuhnya? Kalau aja ajaran kasih itu tak Iya. punya musuh. Impak dong. Kami tidak punya musuh. Anda menganggap saya musuh itu Emang. bukan ajaran kasih. Iya, ternyata- Kalau saya tidak pernah menganggap Anda musuh, Anda adalah saudara Sejak saya. kapan? Tidak ada. Masa Iya. Tadi Anda Dan mengatakan di dalam kasih. Kristen ada yang mengatakan Tadi Anda kalau mengatakan kami menyentuh kasihilah orang lain musuhmu. dan kami diajarkan untuk mendoakan. Sekarang kenapa Anda menganggap saya musuh? enggak kita anggap musuh. Lah itu Kita tadi anggap dalilnya Ada. kasihilah musuhmu Lawan debat. katanya. Di Kristen Kalau ada. di Islam kasihilah sesamamu manusia. Loh, lawan itu debat aja bukan kita musuh. ini. Lah ada dalilnya itu. Enggak, Kenapa kalau kata selalu musuh harus kan- men- enggak, mendudukkan Kasihilah orang sesamamu sebagai musuh? manusia kalau seperti kata dirimu sendiri, ya. musuh, kalau kata musuh itu bang, kamu bisa lihatlah kamus, nggak usah sampai di sini. Ya udah Lihat gimana aja gimana kamus mana bahasa mana Indonesia, tadi Bang. yang Anda cari mana? Udah dapat? Yohanes Yohanes apa? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 1 Yohanes 1 yang mana? Ayo. ayat iya ayat ayat berapa? Ayat berapa? 1 sampai 14. Coba bacain bang. Mana di situ akulah firman? Tunjukkan dalilnya. Hah? Hah? Ucapan Yesus itu di Yohanes 1 itu pertama kali muncul di atas data nomor 38. Baru muncul perkataan Yesus. Kalau cuma sampai data nomor 14 itu tidak ada ucapan Yesus di Iya, situ. ini Ayo. bahwa Ah. Yesus adalah firman. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bacalah Yohanes 1 ayat Nomor 1. berapa? Nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah mana? Mana Yesus di sini adalah firman? Aku adalah firman. Itu. Mana Yesus? Mana itu? Itulah Itu. yang nggak kau mengerti itu kan. Lah. Susah bang, susah bang. Saya berakal, saya berakal. Susah itu. Jadi maksudmu kami tidak berakal. Kalau Anda berakal, kenapa Anda mempertuhankan utusan Tuhan? Mempertuhankan utusan Tuhan. Kenapa? Yes. Nah, kenapa? Ya karena dengan Kenapa? perantaraan dia. Lah, kalau dia hanya perantara, kenapa Anda, misalnya nih, Anda ingin ke kantor, antara rumah Anda dengan kantor ada perantaranya, yaitu jalan. Kenapa Anda menganggap jalanan itu adalah kantor Anda? Sehatkah Anda? Iya, kenapa nggak bilang aja? Kenapa Anda ke kantor Anda naik angkot? Kenapa nggak Anda jalan kaki aja? Bilang aja lah begitu kan? Loh. Kan logik. Ya, inilah buktinya bahwa Anda cacat logika. Catat logika gimana? Nggak usah bicara logika. Sekarang Yesus itu tujuan atau jalan? Akulah jalan kata Yesus. Nah, akulah jalan, berarti dia jalan kan? Akulah jalan kebenaran. Ya, jalan. Dia adalah jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan. Nah, sekarang ketika Yesus adalah jalan, apakah dia tujuan? Tujuan kita adalah surga, Bapak. Boleh dong, saya tertawa. Ini. Boleh enggak? Ya boleh, silakan. Enggak apa-apa. Itu Jadi kebenaran itu hak Anda.
Ya, kebenaran itu adalah apa yang terlontar dari lisan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai. Jalan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui perantaran saya. Ada tidak kebenaran menurut Yesus ketika Yesusnya yang dipertuhankan? Ada enggak kebenaran menurut Yesus? Mempertuhankan diriku adalah kebenaran. Ada enggak jalan seperti itu? Aku adalah jalan. Kan udah jelas kan, Bang? Dia adalah jalan. Nah, artinya dia akan mengantarkan kita sampai kepada Bapa. Oke. Nah, sekarang ketika ada jalan, andai saja tol itu bisa berbicara, aku adalah jalan menuju kantor. Sekarang apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menganggap jalan tol itu adalah kantor Anda atau hanya titian menuju kantor? Ya nggak mungkin lah, abang juga sarap kali. Masa jalan tol dia nggak kantor? Lu juga kadang. Nah, saya harus tepuk tangan untuk Anda untuk kali ini. Iya, berarti jalan itu bukan tujuan. Yesus adalah jalan menuju ke ini nggak nyambung. Lah, tadi Anda masa aku sarap menganggap jalan itu kantor? Tujuan kita itu adalah kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa. Pandai Anda. Sekarang Yesus mengatakan apa tentang hidup yang kekal? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan di sana menurut Yesus yang harus dikenal? Satu. Pada saat yang bersamaan Yesus mintanya dikenal sebagai apa pada saat itu? Juru selamat. Utusan. Iya. Wah. Tuhan satu, utusan juga ada satu. Yang mana yang Tuhan antara utusan dengan yang mengutus di situ? Yang mengutus dong. Yang mengutus. Berarti bukan Yesus kan? Akal. Artinya ada kata kebenaran di sana, Pak. Buset. Ngerti nggak sih? Nah, ini kan, ini aku bilang, kalau dijelasin kalian tidak mau terima, tapi kalian perdebatkan. Nah, itu di situ akhirnya saya ngucap. Astagfirullahaladzim. Kita uji kebenarannya. Ketika saudara mempertuhankan Yesus, apakah itu kebenaran? Jalan. Nah, itu kan pasti bengkok lagi. Yesus jalan. Oke. Nah, sebagai jalan, apakah dia yang menjadi tujuan? Allah Bapa. Berarti bukan Yesus. Jalan kebenaran. Ini sama aja itu, putar. Bang. Bro Sam, kenapa sih Anda nggak mau pakai bahasa Indonesia yang benar, Bang? Maksudnya bahasa Indonesia yang benar gimana nih? Saya biar berpaham dulu. Iya, Yesus kebenaran. Gimana? Tunggu dulu. Bahasa Indonesia yang benarnya gimana? Bahasa Indonesia yang benar kasih dulu Bang Perah nih. Iya. Gimana? Bahasa Indonesia yang benar itu membedakan sesuai antara yang sebentar, Bang. Katanya mau dengerin. Bentar doang saya. Tunggu sebentar sebelum Abang nyampe ke sana. Masuknya Abang bahasa Indonesia yang baiknya ini pakai apa nih? Ejaan yang mana nih sekarang? Ya, makanya dengerin Abang saya dong. Bicara bahasa ejaan apa? Disempurnakan dengan baik. Ejaan apa? Anda kan bertanya, ntar dulu saya jawab. EYD. Iya. Ejaan yang disempurnakan. Oke, lanjut. Nah. Bahasa Indonesia yang benar itu, Bang, membedakan antara jalan dan tujuan. Gitu ya, Bang ya? Iya. Oke. Nah, sekarang silahkan terjemahkan. Yesus ini jalan atau Yesus ini tujuan? Atau bahasa Indonesianya, siapakah tujuan antara Bapak dan Yesus? Menurut Anda siapa tujuan antara Bapak dan Yesus? Coba pakai bahasa Indonesia, Bang. Iya, tujuan kita Allah. Nah, terus apa lagi pertanyaan? Yesus adalah jalan. Ya, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan Allah. Yesus bukan Tuhan kan? Itu anak Allah. Nah, ini bahasa Indonesianya hilang lagi nih. Nah kan, giliran nggak ini dibilang bahasa Indonesianya. Lu kan mau berdialog, gua ngerti. Hilang kadang-kadang bahasa Indonesianya. Gua ngerti, Bang. Gua ngerti, Bang. Lu kan bermain lagi bermain logika kata-kata lu sama gua. Bukan bermain kata-kata itu, Bang. Ini menguji kebenaran yang ada pada kitab saudara dan yang ada pada diri Anda. Iya, itu udah dijawab. Terus apa lagi? Nah, sekarang begini. Jadi gua harus gimana? Sekarang begini. Harus gimana? Nah, yang benar itu gua ngikut lu gitu. Bukan, yang benar kan? Bukan, dengarkan Yesus, ikuti Yesus, jangan ikuti saya. Ya, bagus. Kalau ini Yesus yang Anda harus ikuti, jangan ikuti saya. Sekarang begini, ada jalan, ada kantor. Yesus di situ yang mana? Yang jalan atau kantor? Maksudnya? Nah, itu kan tengoklah Anda.
Nah, tengok. Ada jalan, ada kantor. Yang mana yang Kantor ini Yesus? kantor apa? Tunggu dulu, nanti saya jawab salah lagi. Kantor apa Ya, ini? taruhlah kantor polisi. Nah, sekarang Enggak, ada maksudnya kantor ini tujuan terakhir enggak kantor ini? Iya, tujuan terakhir lah kantor. Menuju kantor itu semua jalan. Iya, Ada jalan, oke. ada kantor. Ada titian, ada tujuan. Nah, sekarang Yesus yang mana di situ? Jalan. Ya, jalan. Apakah kemudian jalan dan kantor sama? Maksudnya jalan. Kalau tidak ada jalan kan tidak mungkin abang bisa sampai ke kantor. Betul. Meskipun demikian, tidak ada jalan, tidak bisa sampai ke kantor. Meskipun demikian, jalan tidak akan mungkin berubah menjadi kantor. Begitu juga sebaliknya. Sekarang Yesus di sini yang mana? Jalan atau kantor? Loh. Kok gimana sih? Jalan. Tidak mungkin Jalan jalan. udah dijawab. Abang berulang-ulang Oke, deh. jalan. Bilang jalan. Oke. Sama aja muter-muter, Oke. muter-muter dari sana. Nah sekarang beda ndak antara jalan dengan kantor? Beda dalam hal apa ini? Bangunannya, fisiknya? Loh, semuanya. Itulah Ah. yang bilang Bang. Jadi maaf sebentar. Inilah Mulai yang pakai kalian jurus yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Tema In itu Jesus' bahasa name. Arab doh, In Jesus name. Janganlah langsung bahasa Al-Quran mengatakan begini. Mohon maaf. Iya, tapi dia Al-Quran jangan begitu. Lu Orang-orang ngerti gua bahasa kafir Arab. itu ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka Ya sendiri. kalian lah yang tahu Ini itu. Anda Urusan sedang kalian, menipu diri Bang. Anda sendiri. Sekarang ketika Jangan kau ditanya, bilang begitu. apakah sama antara jalan dengan kantor? Nanti ku bilang pun tidak sama. Jawabanmu Tidak lah sama. Tidak sama kan? Oke, tidak sama. Iya, Oke, tidak sama. Oke, Nah, saya ikutin dulu sama ndak pemikiranmu. antara Allah Bapa dengan Yesus? Yesus anak Allah. Sama bang, sama. Berarti sama jalan dengan kantor. Masa abang ini dari tadi muter-muter kan? Iya, Kalau tidak ada muter jalan tidak siap. mungkin abang sampai ke Cuma kantor. Yang betul. Maaf ya, logika Saya itu tahu. logika bobrok sebenarnya. Iya. Jalan Loh, logika Yesus tolol. mengatakan Berarti- dirinya, Bung. berarti gini Yesus ya. mengatakan Jalan dia itu jalan. abang Tidak kan ada yang sampai jalan kepada sama kantor Bapa itu tanpa dibutuhkan melalui ya. jalan. Iya. Benar nggak nih? Betul. Iya, Iya. Betul kan? Sama Betul. begini. Iya. Bang. Kenapa Anda Kalau abang mempersamakan di kantor, antara jalan dengan kantor? Itulah Apa yang yang saya katakan mempersamakan? tadi, logika Enggak, Anda siapa mau sakit. pernah itu hanya masalah, Kak? perbedaan. Nah inilah makanya aku bilang sebenarnya mau kalian buat pun di sini lintas debat apa segala macam nggak ada. Karena apa? Nggak ada apa? Karena kalian Nggak ada juga kebenaran sendiri tidak dari sisi mengerti. Anda. Karena Anda mencoba untuk menipu diri Anda. Tadi Anda Jangan, mengatakan maaf, jalan dan maaf. kantor berbeda. Satu kantor, satu adalah jalan. Sekarang giliran Yesus yang adalah jalan dan tujuan adalah Bapa, Anda mengatakan sama aja. Ini yang rusak Anda atau gimana Oke, ini? sekarang gini, gua tanya balik lo ya, biar kita Ya. peran. Iya. Bagi lu Muhammad Ya. itu siapa? Utusan Allah. Utusan Allah. Bagaimana cara lu nyampe kepada Allah? Yes. Ya kan logika kan Mengikuti pertanyaan instruksi saya. yang diajarkan oleh. Ya nggak apa-apa. Mengikuti Nah, instruksi itu yang apa? diajarkan. Instruksi itu macam seperti Perintah. apa, Bang? Instruksi itu apa? Perintah. Nah, perintah itu bagaimana? Ketetapan, Perintah itu yang bagaimana? hukum-hukum, yang ketetapan, buat perintah sembahlah itu siapa? Allah, Contoh ketetapan. sembahlah Allah, dan jangan kau sembah yang lain. Itu Sama. perintahnya. Sama. Nah, sembahlah Allah, Ini jangan sembah sebenarnya. Yesus. Tapi Lu kenapa aja. Anda nyembah Yesus? Ada enggak dibilang di Al-Quran jangan sembah Yesus? Lah, jangan sembah Yesus itu jelas. Dikatakan Enggak, wa ada isqalallahu ya enggak. Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhiduni wa ummi ilahi min dunillah. Bahasa Apakah Indonesianya. engkau wahai Isa yang mengajarkan untuk manusia menyembah kepadamu? Apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Yesus tidak punya hak untuk mengajarkan manusia menyembah dirinya sebab dia hanya utusan. Dari Nah, situlah nah, makanya nah, dengerin dulu. nah. Dari situlah sebenarnya dari situ aja kan tahu kita gambarannya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak mengagungkan dirinya loh. Ya, terus kenapa Anda agungkan sebagai Tuhan? Tadi kan diutus Allah, Bapak. Lu ngerti nggak? Iya, sebagai utusan dia kalian tidak ada sebagai utusan utusannya. dia dengerin dulu. sebagai Hanya membedakan. sebagai Dengerin utusan dulu. dia sudah pasti bukan Tuhan. Mungkin perbedaan. Kalau dia kalau dia turun secara langsung. Kalian tidak ada utusan, itu aja bedanya kok sebenarnya. Loh, Tapi wa ma bukan berarti arsalnaka yang ini- illa kaffatan linnas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus
untuk seluruh umat manusia, termasuk diutus untuk Anda. Iya, Terus? dari Betul, mana saudara, itu diutus? diutus. Diutus dari Allah. Iya, di mana? Kenapa? Masa bisa langsung dari atas ke bawah? Yo, dia diutus, dia manusia sama seperti Yesus, dia diutus, dia manusia. Iya, tapi Jadi kan gini, perbedaannya dia tidak menjadi naik ke surga, itu doang, Bang. Lah, dia naik ke surga karena dia terancam mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Siapa ke surga terancam dibunuh? Tidak ada yang terangkat ke surga, dia terangkat ke langit. Perantara Allah itu yang berhasil mencapai klimaksnya itu Yesus. Hanya dia yang sampai kepada Allah Bapa kan? Iya sampai, Gitu loh, tapi Bang. sangat disayangkan dia turun lagi nanti. Enggak, ya Kasihan nanti dia itu. urusan jangan dibahas, dia masih di atas sekarang, Bang. Jadi jangan dibahas yang mau turun Iya, nanti. di atas. Itu kan perkataannya. Ya udah. Dia Bukan di atas, Dia- tapi di dia- bawah, dia- saudara. Sekarang saja kita bicara, dia pun mendengar, dia pun ada gitu. Kenapa harus di atas? Suruh masuk Iya. TikTok lah. Nanti tok gitu ya. Ada. Sekarang pun Tuhan ada Oke. loh. Oke lah, Bang. iya Aku- Tuhan ada, tapi bukan Yesus. Sorry. Gitu. Bang, host, Ah, Bang, gimana? Aku pamit dulu lah ya, Bang Zuma ya. Iya, bukannya Iya, gimana? silakan. Karena memang tidak akan ada titik temunya, Bang. Aku sebenarnya Iya, jangan Abang Apa kalau yang- ke kantor jangan pernah Anda menganggap jalan itu kantor Anda. Nanti orang Anda ditertawakan dan pasti Anda dianggap gila. kau- Itu pesan Kau saya, bilang- saudara saya. Karena jalan dan kalau kau kantor itu kalau satu, kau abang. ngomong Kalau gitu, Bang, tidak Oke. jalan, kau paling mungkin orang sampai paling di kantor. tolol kayak gitu kalau ngomong kau di jalan. Nah, bagus kalau Anda paham. Adalah orang tolol ketika utusan jalan dianggap sebagai tujuan. Anda Nah, pintar kali itulah ini. bedanya. Nah, gitu. Kau Ya. juga. Jadi tinggalkan ajaran yang menyembah utusan, yang menyembah jalan, karena jalan itu bukan tujuan. Oke? Bagus, semoga Anda sehat, utamanya akal Anda. Amin. Kalau aku masuk Islam kan gitu. Maka tapi nggak kau akui itu munafik kan sebenarnya. Amin. Tapi Semoga. bahasamu begitu. Nggak bakalan, Bang. Sampai 7 Loh, turunan tadi juga Anda nggak mengatakan lah. Tadi Anda mengatakan tolol kalau ada orang yang menganggap jalan itu kantor. Anda sadar nggak itu? Yesus jalan, Anda anggap Tuhan. Itu adalah jalan kebenaran, Bang, bukan jalan. Iya, jalan kebenaran. Yang tidak jalan kebenaran itu kalau kantor Anda di sebelah kanan, Anda jalannya ke kiri. Itu baru bukan jalan kebenaran. Itulah Tapi aku kalau- bilang logikanya yang terbalik, Bang. Makanya cara pikirnya itu yang perlu di apa? Jadi gini loh, Iya, harus iya, dipikirkan utang. Karena Iya, iya. Gimana? perbandingan yang kau bikin itu, Eh. saya lebih setuju bahwa Sekarang- memang agama itu nggak pernah dibawa ke logika. Sekarang Anda sudah di atas pesawat. Mau menuju ke mana, Bang? Ke bandara. Mau ke Medan? Ya, ke bandara. Kuala Namu kan? Nah, apakah dalam perjalanan saudara ini Anda sudah sampai tujuan? Yang mana? Sekarang ini Anda masih sudah sampai tujuan atau belum? Ya kalau di atas ya belum lah. Nah, belum. Darat lah, Bang. Nah, berarti jalan yang Anda tempuh sekarang itu bukan ke Kuala Namu, benar nggak? Jadi apa dong? Tujuan menuju Kuala Namu. Hati-hati, Bang. Jangan sampai Anda turun yang di hati-hati? situ, itu bukan tujuan. kalau- Hati-hati Anda buka pintu, Anda turun, itu bukan tujuan. Masih di jalan Anda. Celaka gua Anda buka- nanti. Kalau buka pintu di atas kan nama tolol lagi lu, Bang. Kayak Nah, gitu. itu dia gua makanya. bilang, Kalau anakmu Anda itu. Anda sudah menganggap jalan Salah. itu adalah tujuan, boleh jadi Anda akan buka pintu. Nggak akan buka pintu kan? Karena belum sampai tujuan, Orang-orang- betul? Sorry, kita mau berangkat Tidak aja, ada seorang petunjuk, pun Bang. yang dapat. Ada petunjuk, Tidak Bang, ada ya. seorang Jangan pun yang membuka. sampai kepada Bapak tanpa Iya. melalui dia. Iya, itu Betul jalan. sekali. Itu Nah, jalan. sekarang kenapa Anda tidak melalui jalan Yesus? Kenapa? Kenapa Anda harus mencari jalan lain? Loh, saya melalui jalan Yesus kok. Jalan Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya. Hidup Kan kekal biasa itu ya baru adalah nyampe. mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Tuhan. Kristus yang Anak Engkau utus. Allah. Pernahkah Anda mendengar perangkat? Ayo, kenapa Anda kemudian menganggap dia adalah Tuhan sementara dia adalah utusan Tuhan? Kenapa Anda menganggap Anda sekarang sudah sampai di Kuala Namu, padahal Anda masih ada dalam perjalanan? Siapa yang Ayo. mengatakan nyampe di Kuala Namu? Berarti Anda masih di perjalanan? Masih di perjalanan. Berarti tidak sama antara perjalanan yang Anda tempuh dengan tujuan yang Anda tuju. Tujuan saya itu adalah kehidupan yang kekal kan, ibaratnya enggak Nah, lah Kuala kalau Namu. hidup yang kekal itu jangan tunggu dulu. menyembah jalanan. Kalau Anda mau selamat jangan turun di jalanan.
Nanti kita di tidak bandara baru turun. kita tidak ada kata menyembah. Kita memuji. Biar kau tahu itu. Apa menyembah itu? Ya kau yang bilang tadi ngembah. Ya, menghambakan diri. Nah sekarang faktanya Anda menghambakan diri kepada Yesus. Menghambakan diri gimana? Anda menganggap Yesus Tuhan? Jalan. Yes. Gimana sih? Jalan lagi. Jalan lagi. Akulah Sekarang jalan. mau ndak Anda turun? Sekarang Anda mau ndak buka pintu pesawat Anda turun? Enggak mau dong, enggak mau. Nah nggak mau. Berarti Nggak mau. antara jalan dan tujuan beda. Antara jalan dan tujuan beda. Kok beda? Maksudnya gimana coba? Ya kalau tidak beda sekarang turunlah dari pesawat. Wah, orang gila kali kau. Nah, Kau ya orang makanya saya katakan pesawat. Anda itu cacat. Karena Anda menuhankan jalanan. Belum sampai ke bandara Anda sudah turun. Yesus itu bukan tujuan, dia bukan bandara. Yesus itu adalah arah, rambu-rambu, titian, jembatan, sirat menuju kepada Allah, menuju kepada tujuan. Ember bolong. Dia udah bilang akulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Kenapa Anda dengarin menjadikan dia tujuan? Dengarin dulu. Siapa buat dia tujuan? Akulah hidup dan jalan. Lah, Anda Tuhan kan? Dia Anda, Yesus Anda Tuhan kan? begini Lu dari tadi Anda Tuhan kan berarti Anda menganggap Yesus itu tujuan. Kapan saya Tuhan? Kapan saya Tuhan kan? Kapan? Berarti Anda tidak menganggap dia Tuhan. Nah itu makanya otak lu itu kan kalau gua jawab ini, lu itu doang kemampuan lu. Ah udahlah, sabun. Malu. Tahu kan Kamu malu. ya? Kamu malu. Kenapa enggak sadar aja? Enggak kan jam. Ya mending kabur, lebih bagus kabur. Gimana, saudara saudara Ini Sarendra? Gurunda. Dia kenyamanan di jalan, udah nyampe tujuan pun tetap di jalan terus, nggak turun. Dia bolak-balik terus. Kenyamanan di Ya, jalan bisa gitu jadi. juga. Jadi Ibu Sarenda, Ya, silakan Bang. ya. Ibu Sarenda, begini ya Ibu ya, bisa nggak kita bicara baik-baik Bu, sederhana? Bisa ya, Bu? Itu yang saya inginkan memang juga dari tadi untuk bicara itu salam toleransi gitu kan, bukan untuk saling menghujat, saling Enggak. Enggak Bu, kita baik-baik. Kita kan ini bersaudara sebangsa dan setanah air Bu, harus saling menghormati toh. Ya betul. Betul. Ya betul. Betul. Kalau boleh tidak tahu Kita Ibu harus posisi mencari kebenaran gitu kan, bukan Ya, untuk betul. kenapa? Kalau boleh tidak tahu Ibu posisi di mana ya? Di Riau. Oh di Riau, baik. Berarti saya tahu dong di Riau. Jadi gini Bu, Yesus itu kan Ibu ya, itu kan utusan Tuhan ya Bu ya. Betul nggak? Bisa dibilang iya karena mungkin ya Oke. lewat cara Bukan Tuhan juga kita bisa bukan- bergabung di sini. Bukan mungkin Bu, itu pasti. Kenapa? Setiap betul. zaman itu Tuhan itu nggak perlu turun ke bumi, Dia hanya mengutus suatu manusia untuk mewakili Tuhan di muka bumi. Utusan Tuhan ini dibekali ilmu dari Tuhannya. Cuma caranya Yesus datang ke dunia ini berbeda dengan para nabi sebelumnya. Apa bedanya? Yesus itu tidak mempunyai ayah kandung. Ingin Sang Pencipta ini memperlihatkan kekuasaannya, bahwa kalau dia ingin sesuatu, ingin memperlihatkan kekuasaannya, Bunda Maria nggak perlu punya suami. Lahirlah Yesua Masia. Betul ya Bu? Betul ya Bu? Ya gimana? Saudari, gimana? belum. Betul Ibu Sarenda ya, bahwa Emang gitu? Yesus ini, Yesua Masia ini utusan Tuhan. Ada yang mengutus, betul ya Bu? Ya betul, ya ada yang Betul, mengutus. ada yang mengutus. Nah, yang mengutus inilah yang Jadi menciptakan. gini, begini, Ya. penjelasannya gini ya. Nah, yang dibilang Yesus itu diutus sama Tuhan Allah, oke? Betul. Berarti saudara aku ya percaya Iya, ya kalau Yesus diutus. Ah, betul. betul. Nah, terus Dia diutus sama Tuhan Allah. Dia itu sebenarnya Yesus Kristus itu adalah sebenarnya satu saudara ya, satu. Iya, Dia itu Allah penghibur, Allah roh dan Allah kasih gitu kan? salah Bu, kan tadi Ibu udah ngomong diutus oleh Tuhan Allah. Kenapa lagi lari kemana-mana? Jadi gini, Tuhan Allah itu tidak bisa untuk turun langsung. Jadi dia Iya, mengutus betul. Yesus Kristus lewat rahim Ibu Bunda Maria, Betul. saudara ya. Yesus Kristus diutus sama Tuhan, dia langsung Roh Kudus mengandung ya. Oh, ya. Bukan Roh Kudus Kudus yang diturunkan mengandung. ke atas. Bukan Roh Kudus yang mengandung, Bunda Maria yang Bunda mengandung. Maria, maaf.
Maaf ya, ya betul ya. Ah, Bunda Maria mengandung lewat Roh Mm-mm. Kudus, saudara ya. terus? Nah, Bunda Maria mengandung lewat Roh Kudus. Terus? Nah, ketika Anaknya, Tuhan Allah ini terus ya, gini dulu, ntar dulu. Jadi anaknya Bunda Maria ini namanya siapa? Yesus Kristus. Oke. Yesus Kristus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Yang Tuhan adalah Bapak yang mengutus Yesus. Betul? Betul ya? Betul nggak, Ya, Bu? betul. Betul. Betul ya. Nah, jadi tidak boleh menuhankan. Jadi kita tidak boleh menuhankan anak Bunda Maria yang namanya Yesus karena dia utusan. Betul? Ya. Oke. Jadi mau nggak Ibu mulai malam ini tidak menuhankan anak Bunda Maria lagi? Mau nggak, Bu? Hehe, sorry. Loh, kok Saya itu sorry? percaya gini ya. Saya percaya Bahwa Yesus sebagai Tuhan. Saya Lah. percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. kenapa gitu. bisa Ibu percaya lagi? Tapi Ibu tadi dari awal udah mengakui anaknya Bunda Maria utusan Tuhan. Kenapa jadi Tuhan lagi? Iya, karena begini saudara ya. Dia itu karena kita awalnya begini, Roh Kudus itu, roh itu berarti Allah sendiri, saudara ya. Roh itu berarti Allah sendiri ya. Nah, terus? Saudara setuju kan? Nah, roh itu berarti Allah sendiri. Jadi terus? roh Allah itu, Roh Kudus itu turun ke dalam rahim Bunda Maria. Buset. Jadi setelah di saat itu Hmm. Ibu Bunda Maria hamil, oke? Jadi yang ntar dulu. Jadi dia melahirkan. Yang dikandung Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria gitu? Gimana? Ayo. Gimana? Apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan Bunda Maria? Siapa? Iya, betul. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? Iya, betul, ya. Lah, bagaimana bisa sang pencipta masuk dalam kandungan, Bu? Nah, kita harus memahami dong. Apa itu dipahami? Nah, jadi gini kan. Bagaimana? Sebelum Abraham atau mungkin dalam Islam Ibrahim bilangnya, Nabi Ibrahim. Kenapa lari ke Abraham lagi? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kata Yesus ya. Oke, jadi kalau begitu, ya mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Saudara, biar saya jelaskan juga tetap tidak. Enggak, Ibu kan tadi ngomong, Bu. Karena bilang. Ibu dengarkan saya dulu ya, Bu ya. Ibu ngomong nih. Gini, sebelum saudara, Abraham ada, Yesus sudah ada, betul? Betul ya. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Jangan pandang dari ininya dong. Kan sebelum ada Abraham, Yesus sudah itu ada. belum. Berarti Yesus lebih tua dari Abraham dong. Betul nggak? Karena Yesus itu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu berarti Allah sebenarnya. Allah. Iya. Akui kan? Saudara akui kan? Nah, Enggak Allah akui, itu enggak. pada mula Enggak. Allah itu lah. Allah itu sama Allah Yesus itu- sama nggak, Bu? Allah itu sama Yesus sama atau beda? Sama. Oh, sama. Berarti kalau sama, Yesus yang menciptakan manusia, begitu? Begitu? Betul. Yesus yang menciptakan manusia itu Tuhan Allah ya. Bukan Yesus. Dalam Enggak, perjanjian lama enggak, Tuhan Ibu. Allah. Ibu. Kemudian Yesus Ibu, itu dengerin dulu, Bu. Yang menciptakan manusia siapa? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus Kristus itu Tuhan Allah, saudara ya. Oke. Berarti satu dong, sama. Iya, apakah Yesus yang menciptakan manusia? Iya, yang menciptakan manusia Yesus. Oke. Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Oh iya, ya betul. Oke. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Yesus Kristus itu Roh Kudus, saudara. Bukan itu hanya lewat rahim Ibu Maria, oke? Gimana sih, Ibu? Ini kok Itu- jangan itu ikuti kita aja lewat- maunya saya biar cepet. Gitu loh, Bu. Kalau Ibu ikuti kan perkuat aja, abang Ibu cuma- perkuat. Bu, Ibu perkuat aja argumentasi Ibu, jangan diputar-putar lagi tuh. Jangan bingung, jangan ragu.
keimanan ibu nggak boleh ragu loh Kalian ya. bingung. Saya pun sama sekali gak bingung karena yang saya bingungkan, abang kok saya jelaskan dari awal yang diulang. Gini, saya kemudian terakhir balik. dengerin. Putar, kemudian balik. Dengerin. Putar, kemudian balik. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Siapa namanya Tuhan itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus Kristus itu adalah Adalah ya siapa? di dalam perjanjian baru berarti dia bukan Yesus Kristus yang menciptakan Bunda Maria melainkan Tuhan Allah ya. Oke. Takut dia Bang Adi, takut dia. Jadi Sebenarnya nggak takut sih. Saya hanya bingung aja sama ini. Yesus kenapa Kristus jadi bingung? Yesus Kristus itu dia Roh Kudus. Roh Kudus itu berarti Allah. Oke. Bingung, Terus? bingung. Nah, Ya. berarti Jadi gini aja Bu, dari dipercepat aja. ketiga-tiganya Jangan ini, gini aja Ibu, dari Ibu ketiganya ini Sarenda. Allah Tritunggal ini berarti satu gitu kan. Ya oke. Jadi Tuhan Allah Yesus Kristus gitu. Oke. Ya, jadi Tuhan Allah itu Yesus, betul? Iya betul. Oke. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bunda Maria itu manusia biasa. Berarti Iya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan lah saudara. Tuhan siapa? Tuhan Yesus apa bukan? Tuhan Yesus. Oke. Nama anaknya Bunda Maria siapa? Ini kalau putar-putar sampai besok nggak akan habis-habisnya. Anda sendiri yang mutar. Pusing dia. Yang mutar Anda loh. Sebenarnya nggak pusing. Jadi saya perjelaskan. Iya. Yesus Kristus itu sudah jadi Tuhan. Tuhan itu berarti saudara kan mengaku bahwa Roh itu Allah sendiri, oke? Gini aja Bu. Roh Kudus itu Gini aja Bu, dipercepat Bu, dipercepat. Bunda Maria itu nama Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. siapa? Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Bu, Tuhannya Bunda Maria siapa? Halo? Tuhannya Bunda Maria siapa? Ada jaringan. Ibu dengar nggak Bu? Halo? Tuhannya Bunda Maria siapa Bu? Yesus. Pelan-pelan Pak Bu, Sugi. pura-pura nggak denger nih Bu. Bu, Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Oke, Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Iya, anaknya Bunda Maria namanya siapa? Hah? Sambo. Waduh. Yesus. Yesus juga. Yesus bukan Jadi- anak Bunda Maria. Yesus itu diperanakkan dari Maria, dilahirkan. Ini lagi datang lagi satu nih. Untuk menghindari ibu kandung menuangkan anaknya, terpaksa Yesus bukan anaknya Bunda Maria gitu ya. Ada aja akalnya orang-orang kayak gini. Kenapa sih? Kalau anak kan hasil perkawinan. Halo? Kalau anak itu hasil kawinan. Mm-mm. Jadi Yesus itu bukan anak Bunda Maria. Aneh sekali. Bang Handi, Afwan, izin ada pertanyaan menarik ini, uji akal sehat ya kita gini. Masya Allah. Semalam saya juga mendengar konsep seperti apa ya? Tuhan merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Mana yang tepat? Buat Bang Ferdi atau buat Sarenda? Tuhan merawat manusia, Bang. Ini kemarin malam ya siapa yang bawainnya? Yang Iya, mualaf. aku dengar makanya aku teringat ini, aku tanyakan buat ke Kristen. Karena dia dari itu dia jadi mualaf, saya pengen tahu. Sekarang dari Kristen. Jadi konsep yang benar itu Tuhan manusia atau manusia merawat Tuhan? Ibu Sarenda, pertanyaannya gini Bu Sarenda. Manusia yang merawat Tuhan atau Tuhan merawat manusia, Bu Sarenda? Tuhan merawat manusia ya. Oke, baik. Tuhan Karena firman Tuhan berkata, Tuhan merawat manusia. Yang dirawat oleh Bunda Maria siapa? Yesus Kristus. Yesus, apakah Yesus Tuhan? Iya. Berarti Karena manusia merawat Tuhan. Begini ya. Karena tidak ada seorang manusia itu yang mengakui dirinya sebagai Tuhan selain Yesus Kristus, saudara ya. Iya, artinya Bunda Maria merawat Tuhan ya.
Aduh, capek lah gue nih. Capek dia. Capek dia melawan dirinya sendiri. Iya, buktinya dari bayi sampai dewasa dirawat. Pergi dia. Capek katanya, stres Capek dia. ya, pastilah stres. Gimana ceritanya Tuhan dirawat sama manusia? Coba si Sambo ini. Sambo Satu lagi. Ya, Sambo, Anda kan percaya ya, Yesus itu juru selamat, mati nebus dosa. Setelah saudara membunuh manusia misalnya, apakah Anda itu selamat? Sambo, membunuh manusia dan Anda menjadikan Yesus sebagai penebus Anda. Apakah dosa Anda membunuh manusia itu sudah ditebus juga? Sambo. Masya Allah banyak tumpeng ini. Oh, menurut Sambo Bunda Maria itu nggak punya anak. Tomalasa. Aduh, psikiater yang butuhkannya. Sambo, Bunda Maria punya anak nggak? Sambo. Sumumbuk menuju pemlayar Mereka kabur juga dia. Ternyata alap cerdas ya. Ada pertanyaan yang mengguncang imannya. Bener ya, emang sulit juga ini. Ya sulit lah kalau kalau jujur. Ya. Di dalam Bible kan ada tuh, ya, melayani Tuhan, ya kan ada. Yesus dilayani. Tapi ini merawat masalah. Yang jelas adalah faktanya memang adalah Bunda Maria itu merawat Yesus. Nah, itu yang kemarin aku bubukin. Gurunda tuh. Ya. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, artinya Bunda Maria merawat Tuhan. Gitu aja sih. Barakallah. Jazakallah khair ya ahlus sodakoh. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat segala amalan di fisabilillah ini. Amin amin Allahumma amin. Amin amin. Ini Semalam saya tidak. Ada itu Salalik. Ada pejuang baru nih. Pejuang kehidupan. Oh, ya udah. Pertanyaan masih berlaku kok. Pertanyaan masih berlaku itu. Pertanyaannya Bang, Tuhan merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Menurut abang? Ya. Hah? Menurut abang gimana? Ya kan kita tanya sama kamu dulu. Abimanyu. Ya Tuhan lah bang yang merawat. Oke, Tuhan merawat manusia. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Sang juru selamat. Gak ada anak Maria, gak ada. Oh, Maria gak punya anak. Yang dirawat oleh Maria itu Tuhan atau manusia? Itu sang juru selamat. Itu kan udah diceritakan sebelum dia masuk ke rahim Maria. Makanya juru selamat tapi kalau tidak dirawat itu bang sama perjanjian baru itu sejalan. Makanya pertanyaan abang itu nggak logika. Ya udah, Bunda Maria, bentar. Bunda Maria punya anak nggak? Punya anak. Bunda Maria punya anak. Kalau yang punya anak itu hasil dari perkawinan kan? Abang kan logika kan pertanyaannya? Bunda Maria pernah mengandung nggak? Ya, udah diceritakan dia akan mengandung seperti sang juru selamat akan. Udah. Bunda Maria pernah ke dunia sebagai manusia 100% agar manusia itu tahu gimana perjalanan. Kenapa jadi marah-marah ini? Mengikuti manusia itu seutuhnya. Bunda Maria pernah mengandung nggak, bro? Bro, Bunda Maria pernah mengandung? Ya ampun, pernah mengandung. Pernah. Bunda Maria pernah melahirkan nggak? Ya melahirkan dong. Oke. Yang dilahirkan dengerin. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya sendiri atau anak orang? Itu sang juru selamat nggak ada anaknya. Itulah mulianya Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Gimana sih ini nggak nyambung? Terus itu ini kuasa bang, Tuhan itu udah diceritakan sebelum ketika Yesus bilang rahim Maria. Dengerin, bang, ketika Yesus bilang, ibu lihat inilah anakmu, itu gimana? Ibu lihatlah anakmu. Yesus bilang, Yesus.
Kata Yesus. Siapa bilang? Yesus bilang. Yesus Dari mana? bilang. Loh, itu di Yohanes 19 dikatakan begitu, kata Yesus. Nih ya, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia, Yesus, kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi Yesus ini mengaku sebagai anak siapa? Yesus itu hadir ke dunia, Loh. seutuhnya jadi manusia. Iya, Yesus itu memanggil ibu, lihatlah anakmu, atau inilah anakmu. Jadi Yesus anak siapa di situ? Cakep jawabannya, keren, sip. Lanjut. Belum menerangkan kalau Oh, belum ya? Gimana ya menerangkan katanya? Lah, kau bilang tadi bukan anak Maria. Yesus sendiri malah mengaku, bilang, "Ibu, inilah anakmu." Terus gimana itu? Anak soleh kau anggap tidak anak soleh, masa tidak menganggap ibunya? Gimana sih? Gimana ya menerangkan sama abang? Gak logika aja. Orang udah diterangkan mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Waduh. Makanya itu ada ceritanya. Itu tanya aja rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Itu kan nggak sama, nggak satu orang. Semua rasul sama Nabi Daud kan, itu kan lain-lain orang yang menulis itu, Bang. Hanya aja orang itu, kalau memang abang nggak percaya. Tapi kalau ibaratnya Al-Quran abang, cuma Muhammad yang tahu. Siapa yang tahu? Cuma Muhammad kan? Bang, nah mengenai pengakuan Yesus, kan? dia berkata, lain-lain tokoh, Bang. Itu logikanya. Bang, dengerin. Abang baca Yohanes 19. Memang itu perbedaannya. Enggak, ini dari lisan logika aja kita. Ini terucap dari lisan Yesus. Dia bilang kepada ibunya, logika aja itu dulu abang jawab. Inilah anakmu. Kalau Al-Quran itu kan jatuh dari langit dibilang kan, itu instan aja. Ini mah abang kan instan nggak bawa aja. telinga kali ini. Abang kan pakai instan aja kan? Jawab aja dulu. Gimana Bang Andi yang menurut gini nggak bawa telinga? Mungkin nenggolan? Nah kan, itu aja nggak bisa dijawab. Apa sih? Abang kan instan. Abang bilang dari Tuhan Yesus langsung gitu. Ya tapi yang tahu siapa? Cuma dia kan. Loh, tadi di sini tidak banyak yang tidak mengakui kalau Yesus itu anak Bunda Maria. Abang dulu, akuilah dulu. Benar nggak itu? Wih. Instan kan? Benar nggak itu? Apa Mi? Kok diam? Loh, apa sih ini? Bang Siapa Andi, yang saya bisa nggak tanggung menjawab, jawab loh Bang Cuma? Andi. Apa ini? Aduh, kok aku agak parah ini. Dapat parah. Itu aja nggak bisa dijawab. apa yang dijawab? Lah, tadi pertanyaan dari awal, nih pertanyaan logis ya, pertanyaan logis buat orang yang diberi akal ya oleh Tuhan. Pertanyaannya begini. Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Itu pertanyaan logis. Silakan jawab. Manusia. Tuhan yang merawat manusia, kan gitu. Tidak. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kembali kita kepada Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. 100% Manusia. Oke, baik. Berarti dia bukan Tuhan, toh? Iya. Pertanyaan abang itu nggak logika. Loh, ini kok logika, justru Bang. ini logis. Ini logika. Gimana? Iya tuh. Kita Bang, Pertanyaan jujur. itu kalau memang abang mau pertanyaan. Lebih pintar Ambon Papua ini, pintar dia. Iya. Gini Bang, gini. Ya? Kitab abang itu kan memang jatuh dari langit dibilang kan. Waduh, dari Tuhan. kenapa Pak Ambon malah jadi mendadak hilang? Waduh, yang sehat-sehat malah pada kepental ini. Ini tanya dulu. Itu datang dari Tuhan, jatuh dari langit kayak gitu kan? Ngomong apa sih ini anak? Ini bahasa Indonesia lurusin dulu. Bingung sih. Jadi kita apa pertanyaan tadi datang dari akal mana? Sehat. Pertanyaan akal sehat ini. Tuhan Logika yang merawat Tuhan yang mengurus atau yang manusia atau manusia yang mengurus Tuhan. Itu ada Ambon Papua gitu. Lu Itulah diam dulu Pak Jiwan Pedro. Lu diam dulu. Lu diam. Itulah orang melari-larikan biar merasa Pasti ini nggak nyambung ini anak satu nih.
Turunin dulu, nggak nyambung dia, bener, serius. Tuh, dia nggak denger nggak kita. berani, turunkan, nggak berani. Habis berapa botol, Bang? Tanya dulu dia. Ya Ada itu, ampun, nggak berani jawab. jawab. Ambon Papua, Tanya aja kata dulu dia. orang ini Tanya Ambon dulu dia. Papua, kata orang ini Bunda Maria katanya nggak punya Dia anak. Ini tidak yakin sama Alkitabnya, jadi dia menyelek. Mungkin dia Alkitabnya lain. Katanya Bunda Maria nggak punya anak, percaya nggak? Ya mungkin itu omnya yang anaknya atau tantenya yang punya gitu, aku nggak tahu dia. Apa yang dia baca ini? Bisa gitu loh jawabannya. Karena begini, Iya. kita bisa lihat Iya. para pendeta aja bilang Yesus bersekolah. Siapa yang beli pakai yang ragamnya sekolah Yesus? Siapa Iya, yang kasih iya, mandi iya. Yesus saat untuk bersekolah? Iya. Mandi sendiri Masih kan? baik itu masih baik siapa yang merawat Yesus? Coba. Ya ibunya lah. Abang bisa jawab. Abang Yang sebutnya. abang lawan itu bukan saya, Tuhan Yesus yang abang lawan nanti. Karena kan abang menghina namanya itu. Kok menghina? Loh, yang nganterin Yesus disunat itu siapa? Yang pokoknya yang abang lawan itu bukan kami, tapi Tuhan abang yang bukan kami abang lawan, tapi Tuhan Yesus, karena abang langsung sama Tuhan Yesus abang hina kan? Ya udah. Sudah gimana bang? Gimana coba. Orang siapa yang menghina, bro? Itu buktinya. Itu udah tertulis dari rasul-rasul, nabi-nabi. Ya tanya aja rasulnya, benar apa dia? Berarti Rasul orang itu siapa? bohong gitu. Rasul siapa? Ya terus di Alkitab. Siapa itu? Kok siapa itu? Siapa? Matius, Lukas, banyak di situ. Apa kata Lukas? Oh udahlah, baca aja bang. Kalau memang Udahlah. apa kata Lukas? Oh, yang ditulis oleh Lukas, udahlah gitu. Banyak itu, Yohanes pun banyak itu. Apa yang ditulis Yohanes? Udahlah. Itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Udahlah. Udah tadi itu, yang lain lagi. Tadi tidak ada kata lain. Kenapa? Apakah alat berat itu adalah tujuan? Dosa itu tujuan. Ini kenapa lu mau bikin proyek malam-malam sih mau Papua pakai alat berat segala? Enggak ada yang mau digusur. Sekarang aku tanya, sabar, aku tanya abang, ya. Aku adalah jalan hidup dan kebenaran, ya. Eskavator mahal, bro. Jangan dulu sewa sepakator, tar dulu. Iya, ini ada ini ekskavator mau bikin jalan karena gubernur punya rumah itu jalan belum jadi. Makanya harus itu nggak mau terima buat aspal. Ya Cakep kan? nih, cakep. Cakep nih. Itu gubernur punya rumah belum jadi, harus dibuat aspal. Tanya dulu, Ambon Muslim apa Kristen nih? Ambon Papua lu Kristen apa Muslim? Muslim. Ambon. Yang suudon istighfar semua ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Pantasan dari tadi. Aku jarang Pantesan. Kok abang juga gak kenal aku, Bang juga gak kenal aku, masa gak ada yang kenal aku? Masya Allah, sahabat. Sorry, maaf ya Kina ya. Makanya saya tadi tertawa. Dia juga tidak kenal aku aja, Tuhan. Iya, makanya kenapa jadi nyambung ya? Aku jarang masuk. Ya tapi jarang-jarang masuk bang. Tapi kenapa anda bawa alat berat? Jangan dulu, nantilah. Iya, ini buat Lagi nanya ke Oten kenapa Jawa bang? Jadinya kan. Iya, biar bisa paham. Alat berat bukanlah rumah gubernur. Gitu. Iya. Alat berat itu membuat jalan, bukan rumah. Abang ini kayaknya ada pengalaman jadi satpol pp nih. Iya dong. Ditugaskan di rumah gubernur. Iya. Mau masuk kan wajib lapor. Iya. Mantap bang. Bawa alat berat mau masuk lapor. Lanjutkan bang. Lanjutkan perjuangan. Ada si Ruben nih. Ntar dulu ya, ada Ruben TV nih. Bro Ruben, selamat sore. Bro Ruben, selamat sore. Malam. Udah malam di Indonesia ya? Halo. Iya. Bro Ruben. Udah. Bro Ruben Kristen apa Muslim? Halo. Waduh, cik senaknya merah juga. Kristen. Kristen ya? Kristen. Oke. Ada pertanyaan tadi. Sebenarnya Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan?
Ini pertanyaan dari saudara Muslim? Bukan, dari saya sendiri, bukan dari saudara saya. Saudara saya nggak bertanya, saudara saya udah tidur. Uji akal sehat. Pertanyaannya apa tadi, Bang? Manusia yang merawat Tuhan atau Tuhan merawat manusia? Oh, berarti kita bermain logika atau bermain iman ini, Bang? Enggak, karambol. Semua dipakai dong. Hah? Ya, begini. Yang pertama, untuk menjawab itu perlu diketahui ya? Enggak. Kalau itu yang pertama kan kita harus tata krama dulu ya kan? Kalau ada yang bertanya atau menjawab ya kan? Oke, siap? Siap, bosku. Oke. Yang pertama itu untuk mengetahui Jawabannya bagus banget gitu. Pertanyaan kedua. Belum dijawab ya? Belum, Bang. Belum ya. yang pertama itu Tuhan itu tidak bisa kita jelaskan dengan akal dan logika kita. Bukan itu pertanyaannya, Saprudin. Hei, dengerin. Ya. Tuhan yang merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Tuhan. Hah? Tuhan yang merawat manusia. Oke, baik. Baik. Bunda Maria itu anaknya Tuhan atau manusia? Apa? Bunda Maria itu anaknya Tuhan atau manusia? Bunda Maria anaknya Tuhan atau manusia gitu? Iya. Ya Bunda Maria jelaslah ciptaannya Tuhan. Anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia? Anaknya Bunda Maria? Iya. Itu Roh Kudus yang diturunkan. Anaknya Bunda Maria itu yang dirawat Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti manusia merawat Tuhan. Itu saudaraku. Kalau kita berbicara agama secara logika mulai oleng lah. Ya, saya bisa bicara ya. Bisa Pak Jutak. Itu pertanyaan abang kan pertanyaan sebenarnya itu pertanyaan bodoh bagi saya. Pertanyaan bodoh. Coba abang bikin pertanyaan pinter baru abang jawab sendiri, silakan. Ya sekarang gini. Enggak usah sekarang begini. Iya, abang buat pertanyaan pinter. Saya bikin pertanyaan nih. Iya, abang bikin pertanyaan pinter baru abang jawab sendiri, silakan. Oh. Saya bertanya, saya jawab sendiri. Iya, silakan. Udah saya jawab, udah saya tanya diri saya sendiri. Apa itu? Harus kamu dengar. Oh, kalau begitu Anda diam dulu ya. Iya, makanya saya mau bilang. Ya. Apa yang mau dibilang? Abang ini Muslim. Terus? Enggak, itu pertanyaan saya. Muslim. Ya. Jadi begini Bang, kalau kita mau saling menghargai, kalau perdalamlah agamamu. Kami perdalam agama kami, saya Kristen. Jadi nggak usah abang campurin sampai ke Bunda Maria sampai mana, nggak usah Bang. Nah ini diskusi Bang. Ya nggak usah diskusi, itu pertanyaan-pertanyaan begitu kan. Kalau begitu saya rubah pertanyaannya Bang. Saya rubah pertanyaannya. Kenapa air laut itu asin? Kenapa air laut itu asin? Ini pelajaran apa? Ya katanya nggak usah bahas agama, kita bahas ilmu pengetahuan alam aja. Makanya aku bilang. Terus abang menguasai ilmu apa Bang? Aku mau bilang itu aja. Artinya abang kuasai dulu. Oke, kalau begitu saya ganti. Abang tahu cheat GTA? Abang tahu cheat GTA San Andreas? Tahu nggak? Saya juga nggak mencampuri. Oh nggak bisa ya? Kan. Jadi itu aja yang saya mau bilang di sini. Jadi seolah-olah pertanyaan kalian seperti mengolok-olok begitu. Ya udah. Ganti Bang Andi, aku coba. Ya benar itu Bang. Okay, ya, Bang Jutak, gimana cara bikin siripnya cupang supaya ngembang ya? Loh, hilang. Mau bahas yang lain padahal. Oke. Izinlah dulu ya kan. Oke lah. Memang nggak terlalu pandai Alkitab atau segala macam tentang Tuhan Yesus. Iya. Boleh nggak aku pun izin lah. Karena di sini kayaknya nggak jelas. Kalau nggak jelas, ya udah turun aja.
Tapi jangan marah dulu ya. Aku boleh bertanya nggak? Nah, ini selesaiin dulu ini. Maaf Ini ya, belum kalau kelar aku kok. yang salah. Ruben, ini kelarin dulu. Ya, jangan diulangi. Iya, toples. Ruben, selesaikan dulu. Anaknya Bunda Maria itu, Ruben, manusia atau Tuhan? Kan udah dijawab 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti manusia merawat Tuhan. Betul? Manusia merawat Tuhan. Iya. Jawabannya itu datanglah ke gereja berdoa. Disuruh ke gereja berdoa. Berarti 200% dong ya? Itu caranya. Itu caranya. Kalau aku yang menjawab nanti kalian nggak paham loh. Aku nggak tahu menjawabnya secara logika. Tapi kalau kalian datang pasti tahu merasakannya gitu loh. Nah, itu aja Ngomong ya. doktrin ini. Apain? Pokoknya rasakan Roh Kudus pasti tahu jawabannya itu. Buset. Harus ada Roh Kudus dulu ya? Iya, datang ke gereja, imani dulu. Nah, itu dia. Anda belum ada Roh Kudus nggak di dalam diri Anda? Sejauh ini saya diarahkan Roh Kudus, saya memuji Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu silakan jawab. Apakah Bunda Maria merawat Tuhan? Jadi rawatlah. Oh, jadi manusia yang merawat Tuhan, bukan Tuhan merawat manusia ya? Aku jawab pertanyaannya tadi. Kenapa lagi dibalik-balikkan? Tadi dari awal kau ngomong Tuhan merawat manusia, tapi faktanya manusia merawat Tuhan. Makanya yang benar yang mana? Tuhan itu Esa. Tuhan itu bisa membuat segala sesuatunya. Tuhan itu bebas. Tuhan itu maha kuasa. Jadi dia berbentuk manusia turun ke dunia itu apa tidak bisa menurut saudara lah dulu? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Sang Maha Kuasa? Tidak muat kandungannya Bunda Maria kalau memuat Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, dia bisa melakukan segala apapun. Jadi yang pertama itu imanmu, imanku itu loh. Jadi Yesus Maha Kuasa ya? Iya, Maha Kuasa lah. Apa yang dikuasai Yesus waktu kecil? Apa yang dikuasai Yesus waktu kecil? Untuk itu membahas itu Anda harus tahu dulu Tuhan itu apa, Esa, Trinitas. Esa, Trinitas. Kenapa banyak yang kayak gini ini malam nih? Enggak, oke lah dulu, aku kalah soal itu. Aku boleh bertanya enggak biar silakan. Tanya. Kan Biar Tuhan saya menciptakan Adam dan Hawa ya kan? Berpasang-pasangan. Kenapa di Muslim bisa 4 istrinya itu? Coba jelaskan. Iya bisa gampang, gampang tuh. Adam Ferdi Hawa Sambo katanya gampang. Aduh. Boleh itu bro, itu hanya solusi saja. Tunggu bentar ya, nanti gue jawab ya itu ya. Tunggu bentar. Kan bisa 2 menit. Ini kan Anda bertanya, kenapa Anda yang ngomong? Oke, lanjutlah. Sorry. Orang bertanya itu dengarkan jawabannya. Ustaz Alif. Aku kenapa? Oke, baik, terima kasih ya. Poligami tadi ya, berkaitan dengan poligami itu Rasulullah bukan memperkenalkan, justru membatasi peristiwa yang lalu. Karena sebelum ajaran Islam datang, orang-orang sudah melakukan poligami. Banyak beristri lebih dari 10, bahkan ada yang 100. Abu Jahal aja istrinya 100. Belum lagi ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi Sulaiman itu nyampe istrinya 700, gundiknya ada 300. Islam itu hadir membatasi bagi yang mampu. Namun perintahnya perintahnya adalah tetap satu saja itu. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah, itu perintahnya. Jika kamu tidak adil, penekanannya apa? Satu istri saja. Nah itu di Islam ditegaskan. Katamu dibatasi, katamu dibatasi, batasnya berapa? Loh, itu 4 maksimal. Batas. Ke Nabi dia larinya. 4 ada. Maksimal 4. Kenapa Baginda sampai 12? Dia melanggar perintahnya sendiri. Ya ada ayatnya.
Untuk Rasulullah SAW tidak dibatasi malah. Ya, Rasulullah SAW itu tidak dibatasi dalam beristri. Lo ayatnya jelas gimana dong? Kalau sama kayak dan Rasulullah membatasi diri gitu. Makanya pikirannya nggak konsisten. Tadi kata enggak, maksudnya kalau misalnya sama kayak kita ngapain jadi nabi gitu loh. Kalau segala sesuatunya sama kayak kita ngapain jadi nabi gitu. Dia kan mau membatasi, dia sendiri nggak bisa membatasi dirinya sendiri. Yang membatasi Allah. Yang membatasi Allah. Nah, sekarang ini manusia dibatasi. Itu untuk manusia atau untuk nabi? Haya, mind blowing. Ya sudah, baginda itu manusia bukan? Ya manusia statusnya apa? Nabi. Nabi kan? Itu kan status, bro. Kita juga punya status semua. Ada. Ya udah, sekarang status apa lagi yang dibatasi oleh poligami? Status apa aja gue tanya? Iya, tadi kan kamu Sambo menikah kamu masuk sel lagi, Sambo. Kenapa kok bebas? Ngomong melulu. Iya, lu ngapain batas-batasin Nabi gitu? Yesus lu aja boleh nawarin daging darah. Kenapa Nabi kami nggak boleh nikahin 11 sampai dengan 2 walad? Ferdi, lu dengerin gua. Ini ada kenapa pastor nggak boleh nikah? Kenapa? Dia supaya menahan hawa nafsu, supaya dia bisa beriman tegak lurus kepada Yesus, supaya dia bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus dengan hikmat. Jadi kalau sudah menghilangkan hawa nafsu, dia lebih hikmat, lebih bijaksana gitu. Bukankah itu menghilangkan hak asasi manusia? Itu pilihan dia, hak dia. Dia tidak dihilangkan, itu kan pilihan dia. Dia kan memutuskan untuk tidak kawin. Apakah itu perintah dari Yesus? Tidak ada perintah. Jadi tidak ada perintah menjadi pastor. Bukan. Jangan kenal lagi dia. Kata. Kok kenal? Kau jangan nyelip-nyelipkan kata. Oke ya, ini data ya. Jadi gua akan menjawab. Tadi kita balik siapa ya tadi yang nanya tuh? Aduh. Rube, ada pertanyaan juga sih. Emang di Kristen dibatasi? Iya, tapi bukan oleh Tuhan, oleh orang-orang yang kelahiran Yunani. Yang ngebatasin itu. Tunggu ya. Dibatasi. Hanya maut yang dapat memisahkan kalian. Iya, itulah kenapa tingkat KDRT di dalam kekristenan itu tinggi di seluruh dunia. Itu urusan pribadi oknum, jangan disamakan sama ajaran. Loh, tapi agamanya Kristen. Iya, agama kan Kristen belum tentu dia taat. Iya, bukan, maksudnya kan nggak boleh cerai. Iya nggak? Ya memang nggak boleh. Nggak boleh cerai. Makanya, jadi mati dalam rumah tangga itu lebih baik daripada tidak bercerai. Mati di dalam ajaran Kristus tidak ada yang mati. Terus kenapa domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi di keluarga-keluarga mayoritas Kristen dalam lingkup dunia? Kenapa? Ya karena dia nggak taat sama ajaran Kristus. Karena nggak boleh cerai. Saling mengasihi, saling menyayangi. Yang Efesus 5 22 sampai 24 yang mengasihi itu istri ke suami, suami ke istri. Tapi istri ke suami itu tunduk. Efesus 5:22 dibaca. Ini yang bikin Edis emosi sampai hujat-hujat. Gue mau ngeluarin apa lagi ya? Oh, ini bukan. Terus tadi jawabannya apa ya? Yang pembatasan tadi. Ya karena konsisten gitu ya. Karena Nabi Muhammad nabi, bukan manusia biasa. Dia manusia, gelarnya. Bukan manusia biasa Nabi Muhammad itu. Kata siapa bukan manusia, dia mati kok. Loh, orang itu bulan aja dibelah. Arab aja jadi makmur sekarang. Terbelah. Hukum Islam yang sampai dari lisan Nabi aja dipakai sampai sekarang. Hukum kasih Yesus siapa yang pakai? Ferdi Sambo aja meninggalkan hukum kasih. Tak pernah sejarah mencatat bulan itu terbelah. Loh, memang Yesus pernah dicatat sejarahnya ketika menghidupkan Lazarus oleh Roma dan Yahudi? Ada yang nyatet? Coba gua tanya. Ada saksi. Kalau itu kan jadinya dongeng.
semua mujizat Yesus itu dongeng. Orang-orang Yahudi nggak mencatat, orang-orang Roma nggak mencatat. Disaksikan. Selamat datang di kebenaran, Ferdi. Ya nggak? Siapa yang nyatat orang Roma sama orang Yahudi? Ada yang nyatat, gue tanya. Pokoknya sudah dicatat murid-murid. Dicatatnya oleh orang-orang Kristen sendiri. Lu kalau misalnya ngomongin Pontius Pilatus, catatan Roma tentang Pontius Pilatus harusnya memention tentang Kristen. Kalau nggak ada ya dongeng. Iya. Nah kalau udah diiyain ya bagus. Tidak ada yang menyangkal, ya sudah sampai sekarang. Menyangkal semua. Roma nih ya. Celsus bilang ya, hidupnya Yesus itu menyedihkan. Nanti gue kasih datanya, tunggu. Gue mau bahas dulu yang soal monogami itu. Datanya lupa gue taruh di mana. Ya, ini satu. Memang hidup Yesus menyedihkan lah. Kan terus ini dua. Enggak. Ini tapi lu mesti terima ya, karena ini yang ngomong profesor. Enggak, kita jangan lari-lari dulu yang tadi. Enggak, gini gue nggak lari-lari, my bre. Ini kenyataan. Pertanyaan dia dulu diselesaikan. Tadi kan dia nanya, itu belum selesai soalnya. Oh iya, mau ke sana ya, tunggu. Oke, jadi begini kawan-kawan, gue akan buka data sekarang, mumpung baterainya masih penuh. Kenapa sih Islam itu menerapkan poligami? Karena memang Tuhan Allah Azza wa Jalla itu tidak melarangnya. Itu aja, sesimpel itu. Lalu yang kedua, ini kreasi dari Kores jawabannya. Pernikahan monogami yang sangat melarang untuk mempunyai istri lebih dari satu, itu datangnya bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari pagan Roma dan pagan Yunani. Di sini datanya. Nah ini dari History Collection. Oh tunggu dong, sabar dong. Sini gue mau buktiin. Katanya mau bukti. Nah ini kalau kita buka datanya, mana sih? Kok jadi hilang ya? Tunggu. Tadi yang nanya siapa ya? Udah turun apa gimana yang nanya tadi? Mana tadi? Ruben. Masih ada Ruben ya? Sabar ya. Cakep, keren banget. Kamu andalanku. Nah, di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat both the Greeks and the Romans practice monogamy as it applied to marriage. Baik pagan Yunani dan pagan Roma mempraktekkan monogami yang diaplikasikan ke dalam pernikahan. Dalam hal pernikahan itu hanya kepada wanita dalam satu waktu. Hanya satu wanita saja, one woman at a time. Kristen banget nggak sih? Kristen banget dong, ya nggak? This distinguish, ini membedakan mereka from other ancient civilization. Dengan peradaban-peradaban purba, in which polygamy was common, di mana poligami adalah hal biasa, gitu. Jadi ini termasuk Israel, Arab, itu termasuk. Nah, hanya mereka yang monogami. Yang ngapain kita menerapkan pernikahan pagan ke dalam kehidupan Islam, kan gitu? Itu jawabannya gitu. Itu tahun berapa? Itu apanya ya? Itu penjawaban. Oh ini jawaban dong. Monogami ini dari pagan dulunya. Kekristenan hanya meneruskan apa yang sudah pagan wariskan. Iya, yang ditanyakan tadi Islam. Lah itu jawabannya gua. Karena monogami itu pagan, bukan dari Tuhan. Iya, mau pagan kayak mau Yesus kayak mau Kristen kayak yang ditanya itu Islam kenapa poligami? Karena Islam tidak mau mengikuti ajaran pagan. Hanya karena tidak mau mengikuti, jadi ajaran pagan gitu. Ya iyalah, lihat tuh poligami was common. Lalu kemudian kita lihat ya data-data mengenai pernikahan dampak dari kawin satu daging. Kita lihat dampak dari kawin satu daging sekarang. Nah, kawin satu daging itu ikhwan, ini harus lihat data ya di sini ya. Apa tuh? Jadi gimana dengan kurban? Kurban itu ajaran pagan. Oh, jangan ke kurban dulu. Kalau kurban ada Israel gitu. Israel ada kurban, aman itu.
Iya, kan ajaran pagan. Ajaran pagan itu kurbannya kalau manusia, nah, itu Molok, Roma, nah itu tuh. Roma sebelum perang mereka akan mengorbankan budaknya. Oh, kau sesat itu. Kurban dulu hewan. Nggak ada manusia. Ada manusia Aztec, Aztec itu manusia. Kalau minta hujan manusia dia korbankan Aztec itu. Inka juga manusia. Kalau misalnya sedang kekeringan gitu. Gitu. Tapi sebentar dong, gue masih mau bahas hukum nikah. Ini kita sekarang dari ini ya, dari Yahudinya kawan-kawan. Kalau di Islam udah sama-sama tahu lah ya, pembatasannya 4. Sekarang kalau kita ke Yahudi. Nah, Yahudi itu pembatasannya ada di tunggu. Nah, ini. Jadi, saya minta ayatnya yang pembatasan 4 tadi biar saya baca. Di Anisa ini, di Anisa 4. Ya 3, 4 itu. Iya. Nah, di sini ya. Ini sekarang Yahudi. Iya. Nah, Yahudi ya. Sekarang Yahudi. Yahudi ya. Mishnah Sanhedrin nomor 4. Ya di sini. Nah, di sini katakan begini. The king shall not add many wives for himself. Raja tidak boleh menambah banyak istri untuk dirinya. Itu di Ulangan 17:17. Nah, di sini. But only 18, tapi hanya 18 gitu. Yahudi 18. Kita 4 ikhwan. Ya. Kekristenan 1 karena dari Romawi. Gitu intinya jawabannya. Oh, sekarang kita ke ini ya, ke Ferdi Sambo ya. Ferdi Sambo mancing soalnya, mancing ngeluarin data. Jadi kita akan keluarin data-data yang lainnya. Nah, berikutnya Ferdi, apa sih kalau misalnya kawin satu daging itu berdampak pada apa sih kawin satu daging itu? Oh, banyak dampaknya. Kita bisa lihat di 3 variabel ya. Mana Ferdi lu malah naik kan? Jadinya gue punya excuse buat ngeluarin data. Ini juga cut. STD right terus. Ini cut. Ini. Ini udah saya baca ini Anisa 4 ayat 3. Ini perintahnya dari Allah atau dari Muhammad? Al-Quran kan? Al-Quran ya Allah dong. Artinya Muhammad juga harus ikutin kan? Kata siapa? Loh, di sini kan tertulis untuk semua kan? Loh, tanpa terkecuali. Lah kalau gitu harusnya gini, kayak misalnya Nabi Muhammad mengharamkan madu, Allah langsung memberikan ayat teguran gitu. Kenapa Allah tidak memberikan ayat teguran kepada Nabi? Soalnya ya dia kena bandel. Soalnya di sini karena bandel Arab jadi kaya sekarang karena bandel. Gimana sih? Allah sendiri itu ada kekhususan, ayatnya ada itu di aja ayat 50 itu dijelaskan. Enggak, dalam hal kawin ini. Tunggu ya. Nah, berikutnya ini. Tunggu. Kita bahas yang lu bilang gitu. Soal poligami dan kawin satu daging ya. Gua bahasnya kawin satu daging. Nah, dampak dari kawin satu daging ikhwan fisabilillah yang melarang mempunyai istri lebih dari satu apa? Bisa kita lihat di sini. Pertama gua akan bawakan data mengenai rata-rata HIV oleh negara-negara 2023. Nah, ini ya. Top 10 countries with the highest HIV rates. Nah, ini untuk yang populasi. Lihat, ini apa aja. Eswatini, Lesotho, Botswana, South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambik, Zambia, Malawi, Ekuatorial. Mana ini Somalia? Mana ini Mesir gitu. Mana Arab Saudi? Mana Malaysia? Mana Indonesia? Ya. Ini dampaknya kalau kawin satu daging, HIV merajalela. Itu persentasenya dalam jumlah penduduk. Kamu paham nggak dalam jumlah penduduk? Nah, sekarang ini top 10 countries with the most HIV case, kasus ya. Jadi per kasus ini. Lihat di sini. Ya. South Africa 7.800.000 orang HIV.
Kristen. India anulir lah ya. Mozambik Kristen 2.100.000, Tanzania 1.100.000, Nigeria 1.700.000, Zambia, Uganda kayak pedih nggak sih? Pedih nggak? Ini Ikhwan, kalau kawin satu daging coba. Mana ini? Mana Somalia? Mana? Nggak lihat gua. Qatar, Oman, mana tuh? Brunei, kemana mereka? Kok nggak ada ya? Kan gitu. Nah ini baru satu data, Ferdi. Mau gua bawa lagi yang lain. Berikutnya, selain juga meningkatkan HIV, penyakit seks menular juga itu menyebar. Jadi penyakit seks menular itu penyakit kelamin yang selain HIV. Ada di mana datanya? Di sini juga. Nah ini ya, STD, Sex Transmitted Disease. Jadi penyakit menular seks atau penyakit seks menular bahasa Indonesianya. By country 2023. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini keluar lagi tuh. Tuh, apa tuh? Eswatini, Lesotho, Botswana, South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambik, sama yang tadi sama aja. Sama aja. Kenapa? Karena kawin satu daging. Nah, berikutnya ya, selain penyakit seks menular, HIV yang kita udah tahu, apalagi pemerkosaan, ikhwani fisabilillah, pemerkosaan. Perhatikan di sini. Nah ya, ini pemerkosaan statistik oleh negara-negara tahun 2023. Inilah cek. Nah, masuk ya. Nah ya, inilah 10 negara tertinggi dengan kasus pemerkosaan. Botswana, Lesotho, South Africa, Bermuda, Sweden, Suriname, Costa Rica, Nicaragua, Grenada, Santo Kitts and Nevis. Coba. Mana Indonesia? Mana Arab? Suriah, Yaman, kemana ya? Nggak ada. Kok nggak ada ya? Gue juga bingung, bre. Padahal mereka poligami loh. Iya, kau mau membuktikan apa itu? Ya membuktikan kawin satu daging ala Kristen itu menyebabkan HIV, penyakit seks menular, dan juga pemerkosaan. Itu karena Kristennya nggak taat, bro. Iya, satu negara. Iya, nggak taat, bro. Kalau satu negara bayangin. Nggak akan mungkin, bro. Iya. Bayangin, satu negara. Satu negara nggak taat Kristen, satu negara. Ya bisa saja, bro. Kenapa nggak bisa? Satu negara. Nah ini sekarang yang gue bawain ada 10 negara. Belum nanti yang ke bawah-bawahnya 50 negara tertinggi, 100 negara tertinggi. Pedihannya. Iya, KTP Kristen bukan berarti dia Kristen, bro. Tadi lu tidur aja deh. Ini kalau yang kayak gini dibahas di ilmu lu nggak nyampe gitu loh. Mending lu tidur. Loh, makanya dengan data yang kayak gini ya, iman Islam tuh makin kuat, makin bener. Makin merasa kebenaran pada kami. Kita bahas dalil, bahas iman. Jangan bahas yang kita main bukti, Fer. Kita main bukti. Yesus lu juru selamat apanya? Salah. Malah promosi gua. Yesus lu juru selamat, selamatin apaan? Selamat lah, dia sudah membukti. Selamat janji caleg aja doh. Janji caleg aja kerjanya. Ya, itu kan nabimu. Lah itu lihat kena HIV. Jadi korban pemerkosaan. Jangan ngomong itu, nggak boleh kena. Iya. Oh iya. Itu nggak bisa dijadikan patokan, bro. Nah, itu patokan. Yesus itu gagal. Yesus itu gagal untuk menjadi Tuhan. Kalau namanya Kristen sejati, nggak akan mungkin dia main sama perempuan lain. Loh, itu terjadi kok. HIV-nya datang. Ya itu karena nggak taat, jadi nggak bisa kau korelasikan secara tegak lurus, bro. Iya gitu. Lihat, yang gua bilang nggak taat itu bukan 1, 2, 20 orang, 30 orang, satu negara gua bawa. Iya, mau satu negara pun itu korelasinya nggak tegak lurus, bro. Iya. Lihat, dengan menjalankan hukum kasih dalam negara itu menyebabkan kerusakan moral untuk umat-umatnya. Itu aja sih. Gini, kau cari negara paling rendah HIV-nya negara apa? Oke, Laos ya, Laos aja repress ya. Di mana ya? Di mana nyarinya ya? Tunggu. Laos HIV
countries. Oh, ini. Wah, sakti nih. Keren, thank you. On the more fortunate end of the spectrum, Samoa is reported as having the smallest infected population, reporting only 12 cases. With Saudi Arabia and Afghanistan being reported to have the lowest prevalence of the disease. Negara Islam, Saudi pertama. Jangan baca kesimpulan, baca data bro, data negara peringkatnya List bro. of countries by HIV and AIDS adult prevalence rate. Anjay, Islam. Sumber Ina Solatanha Anil Fasya Iwal Mungkar. Bayoniti.com. bro. Keren. Iya, kau cari lah bro. Referensi yang keren. Kenapa? Yang keren ya? Cari referensi yang keren, yang ada urutannya bro. Yang ada urutannya. Yang ada dari urutannya. tertinggi. Oke. Coba kita lihat. Wih, keren. Ah, ini wordatlas.com, mau nggak wordatlas.com? Ini wordatlas.com. World Atlas countries with the lowest rate of HIV among young men. Nah, di sini ada Meksiko pertama, kedua ada Malaysia, anjay, negara Islam nih. Ketiga ada Sweden. Oh, inilah ya. Meksiko, Malaysia, Afghanistan, Maroko, tiga negara Islam teratas. Niger Islam, Kirgistan, Egypt. Nih. Ini fair. Kenapa bro? 10 negara ya? Atau mau sampai berapa negara lo? Salah baca lah sumber kau bro. Salah Aku baca ya? sumbernya Wikipedia. Wikipedia itu Swaziland bro. Apa itu? Peringkat atas bro. Enggak, ini pertama Meksiko. Meksiko Kristen juga kok. Tenang lo. Meksiko Kristen kok. Sudah, oke. Meksiko Kristen. Meksiko Kristen. Cuma yang banyak di 10 negara tertinggi ini Islam semua. Iya bro, makanya aku bilang nggak tegak lurus dia bro. Itu nggak bisa jadi jaminan. Loh, lu cuma nyumbang satu, Meksiko doang gitu. Meksiko walaupun HIV-nya beres, tapi kartel Meksikonya kenceng. Kan gitu. Halo, kenapa lari ke HIV? Iya, terlalu jauh. Makanya fokus. Enggak, Ruben, gua nanggapin Ferdi. Doi kan kalau yang Ruben jawabannya aku nggak ada nanya HIV kok. Enggak, tadi kan lu bilang soal apa ya? Soal kawin tadi. Iya, poligami itu kan, poligami itu dampak dari poligami kan gitu kan. Bukan, nggak ada bilang dampak. Kenapa di Islam? Oh, itu takut. Tadi katanya Tadi katanya dibatasi. Dan satu lagi apa? Satu lagi apa? Kan tadi udah gue jelasin, masa nggak nyimak? Dan apa? Dan apa, masa nggak ingat tadi loh yang ada pagan Roma, pagan Yunaninya itu apa loh? Masa nggak tahu? Masa lupa sih? Enggak. Dari agamamu aja dulu terangkan. Dan menolak tradisi nikah dari pagan. Justru tradisi dari pagan itu bro, kawinnya banyak-banyak bro. Lah, pagan Roma sama Yunani itu yang pertama kali monogami, tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Mereka duluan. Yunani peradabannya dimulai 1200 sebelum Masehi. Yesus lu baru tahun 1 Masehi. Roma tahun 600-800 sebelum Masehi. Nah, tua-tua mereka. Daripada nanti melebar lagi, fokus aja dulu ke apamu tadi bro, agamamu. Izin bang, berarti intinya iman Islam bolehlah 4. Intinya harus apa ya bang? Seimbang, boleh apa namanya? Boleh ditanggung jawab gitu ya kan bang?
Iya, jadi dalam Islam itu batasnya itu 4 gitu, dan ada ketentuannya harus mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu ya satu aja gitu, karena kalau misalnya nggak mampu jatuhnya zolim. Nah, ukuran mampu itu gimana? Bisa dilihat dengan zohir, bisa dilihat dengan yang nampak. Maksudnya gimana? Misalnya istri pertama punya rumah, ya istri kedua pun rumah. Istri pertama punya mobil, ya istri kedua pun mobil. Basicnya begitu, Ruben. Oke. Nanti, Bang. ya. Nah, itulah penjelasan abang kan. Kalau di Kristen hanya boleh 1 bang. Itulah kenapa. Boleh dibilangkan kenapa bang? Sebelum kenapa, oke, kenapanya aja dulu, nggak apa-apa. Kenapanya aja dulu. Oh, intinya kalau di Kristen itu kan tertulis di Alkitab lah itu, Markus 10 ayat 9 lah. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicarakan manusia. Artinya bagi umat Kristiani pernikahan adalah sesuatu yang kudus karena Tuhan sendiri yang mengikat. Gitulah kan kira-kira. Terus 2 menjadi 1, istilahnya suami istri, dan suami istri itu harus seumur hidup gitu loh bang. Kecuali kecuali istrinya itu berzina boleh diceraikan gitu. Nah, yang gue bingung gini Ruben, katanya kan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia kan gitu ya? Betul bang. Kenapa yang mempersatukan kok malah pendeta bukan Allah? Melalui apanya lah bang? Melalui pendeta lah bang. Oh, melalui pendeta. Siapa yang ngajarin melalui pendeta? Siapa yang mengajari Allah itu bisa diwakili pendeta? Siapa? Pendeta itu kan artinya naposo, artinya apa? Wakil apa sebagai wakilnya kayak ustadz gitu kan ya, yang menikahkan orang abang juga ustadz kan? Bukan. Bapak dari mempelai wanita, bukan ustadz. Oh. Ya kan ada penghulunya, Bang. Oh enggak, penghulu itu memandu kalau misalnya bapaknya mesti ngapain kayak gitu, dipandu gitu. Ini enggak. Pendeta pun memandu. Silakan mempelai pria ucapkan janji sumpah setianya. Wanita silakan ucapkan janji sumpah setianya. Oke, maka dengan begitu pernikahan kalian berdua telah sah. Siapa yang ngomong? Pendeta atau bapaknya? Ya. Pendeta. Halo. Nah, pendeta kan ini. Nah, sekarang pertanyaan gua, di mana tuh pendeta itu wakil Tuhan? Siapa yang ngajarin? Jadi tugas penghulu apa, Bang? Tugas penghulu itu mencatat administrasi negara, penghulu itu. Nyatat doang. Iya. Jadi tugasnya mencatat doang. Iya. Baru tahu aku. Nah, lu makanya dari pengajaran nabi-nabi, kalau lu mau belajar perjanjian lama lu, lalu kemudian lu sambungin ke Islam, semua pernikahan itu walinya bapak dari sang cewek. Contoh Ishak ketika mengambil Ribkah, siapa yang ngasih? Bapak dari cewek, bukan Imam Lewi atau hakim, bukan bre. Jadi antara laki-laki dan perempuan disatukan atas dasar apa, Bang? Atas dasar kesepakatan antara walinya. Kalau di kita kan bilangnya wali. Walinya dengan mempelai pria. Aja ya. Bukan antar keluarga. Iyalah antar wali. Berarti tidak ada ikatan. Enggak ada antar wali. Yang menikahkan itu wali bapak si cewek. Wali bapak si cewek. Artinya tidak ada ikatan dengan Tuhan. Ya Tuhan merestui dari situ. Ya siapa yang merestui itu yang kau tanya bang. Tadi kan orang tuanya tadi katanya menikahkan. Orang tua si perempuan. Sekarang penghulunya kata bang cuma mencatat. Berarti nggak ada ikatan dari Tuhan dong. Ikatan dari Tuhan itu ketika lu ijab kabul. Ketika lu ijab kabul, saya nikahkan kamu dengan anak saya terima nikahnya. Nah, kan di situ udah ada akad tuh antara cowok dan cewek. Nah, di sini Allah itu menjadi saksi di situ tuh. Coba abang bacakan kayak mana tadi? Saya nikahkan. Iya, saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kayak gitu loh. Yang ada hubungannya dengan Tuhan, Bang, ikatan Tuhan, nggak ada kalimatnya.
Ikatan enggak gitu, Bre. Allah itu kalau misalnya akadnya sudah terjadi, kayak misalnya akad jual beli. Akad jual beli. Apakah ada misalnya harus Allah itu hadir atau gimana? Enggak begitu, Bre. Ya makanya Bang, di agama kami dibedakan ikatan jual beli sama ikatan perkawinan. Kalau perkawinan Bang, ada ikatan dengan Tuhan. Nah, ikatan dengan Tuhan ini tuh katanya dengan Tuhan, tapi kok pendeta? Itu pertanyaan gua. Ya pendeta itu mewakilkan Tuhan. Nah, itu ajaran siapa? Ajaran siapa pendeta itu wakil Tuhan? Ajaran Yesus lah Bang. Nah, Pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku, baptislah mereka dalam nama. Lah itu baptis loh. Baptis itu kawin. Baru tahu gua. Iya kan. Iya. Dari situnya itu semua Bang. Nanti kan kawin kan menghasilkan anak Bang. Jadi kalau perkawinannya nggak diberkati gimana membaptis? Oh, gua baru ngerti. Jadi jadikanlah bangsa semua muridku itu maksudnya tuh kawinilah bangsa-bangsa di luar itu ya? Tidak gitu juga konsepnya lah. Enggak, sekarang yang kau tanya abang itu berarti kawin itu nggak ada ikatan dengan Tuhan. Ada dalam akad itu, gue jadi lupa akadnya gue sendiri. Jadi si walinya itu nanti ngomong nih, saya nikahkan wali dari ini bapak si cewek ini. Kalau gua kan cewek gua kan mualaf, jadi ada hakim yang mewalikan dia. Nah, jadi hakimnya ini ngomong gitu, saya nikahkan Afifah Al-Alia min Hairil Makirin bin nama bapaknya tuh Zaferius itu dengan mas kawin dibayar tunai gitu. Tunggu. Itu dari jawaban guanya nantinya. Saya terima nikahnya Afifah binti karena Allah Ta'ala gitu. Mana ada? Coba abang baca yang betul dulu, jangan. Mana ada? Saya terima nikahnya. Dengan saya sering nonton sinetron juga nih Bang. Jangan abang bohong-bohong Bang. Ya lu kawin di TV sono kalau gitu. Saya terima nikahnya ini binti ini dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dasar. Iya karena Allah Ta'ala gitu loh. Gak ada Bang. Itu terserah gua lah. Yang nikah gua. Oh ya. Oh berarti beda-beda. Iya beda-beda. Bilang aja nggak ada kok, susah sih Bang. Lu yang nggak ada Bre. Kalau kami akadnya itu udah dipersyaratkan oleh Nabi. Dalam Islam syaratnya itu 4 nikah itu. Ada wali, ada saksi, ada akad, ada mahar. Yang kelima tambahan apa itu walimah namanya. Nah kalau lu kan bukan dari Tuhan Bre. Gue bisa tunjukin lu datang dari mana pernikahannya, mau nggak? Gue tunjukin Fer, kalau lu mau gitu, bilang. Tunjukin apa lagi? Udah dibilang. Pernikahan lu datang dari mana? Gue tunjukin. Udah lah ya, gue tunjukin aja lah ya. Itulah. Nah, gue tunjukin ya. Nah, jadi kalau dalam kekristenan, nah di sini nih, deh. How many Christians wedding customs are rooted in pagan Roman rites? Berapa banyak pernikahan Kristen yang berakar kepada ritual pagan Roma? Nah, di sini dijelaskan nih, gue kasih. Ini singkat aja karena panjang ini, Kristen banget lah pokoknya. Pernikahan Roma itu ada 3. Pertama tuh ada pernikahan usus yang pertama, yang kedua itu coemsio, yang ketiga itu conversatio. Kalian itu menjiplak yang pernikahan ketiga yang paling sakral dari pernikahan Roma, namanya conversatio. Nah, lu bisa lihat di sini. Nah, the third form of marriage which most resemble our own was reserved to the patrician upper classes. Bentuk pernikahan ketiga dari Roma ini maksudnya yang sangat merepresentasikan
cara pernikahan kita, our own, itu adalah berasal dari kelasnya aristokrat Romawi ke atas gitu. Ini adalah pernikahan conversatio yang sangat disakralkan. In this form, di bentuk pernikahan ini, ritual yang disebutkan di atas, kayak misalnya pakai gaun putih, pakai cincin, ucapin janji sumpah pernikahan, kendaraan yang didekor gitu kan, itu udah disebutin di atas. Mention above were all used, digunakan semua di pernikahan bentuk ketiga ini. And several things were added, dan beberapa hal ditambahkan. Apa yang ditambahkan? One was the iron ring which the groom presented to his new bride. Salah satunya adalah cincin besi yang dimana mempelai pria memperlihatkan kepada mempelai wanita. Gar. The second was the wedding cake. Yang kedua adalah kue pernikahan which the couple shared. The word conversatio literally means with the heat gitu. Jadi yang kedua adalah kue pernikahan, di mana pasangan itu saling berbagi, yang artinya adalah roti manis. The bread atau roti atau the wedding cake tadi, kue pernikahan tadi, would be offered with prayers, akan dikorbankan atau dipersembahkan dengan doa-doa. Kepada siapa? Kepada dewa Jupiter. And then the new couple would share it. Lalu kemudian pasangan tersebut akan membaginya. Tahu nggak kawan, kalau misalnya kita lihat pernikahan Kristen, mereka sering potong kue, pegangan tangan berdua. Nah ini akarnya tuh ini nih, datangnya dari sini. Gitu. Ya bang, abang mau menjelasin apa sih? Nah, itu kan digunakan cincin besi bang. Kami pakai cincin emas bang, nggak cincin besi. Bagus terus jawaban. Nah di sini. Terus bentar. Tunggu. Terus kalau masalah kue, nggak semua orang Kristen itu menikah pakai kue bang. Itu bagus ya. Aja bang. Nah di sini jawabannya. Tunggu, kita paling atas lagi. Mana? Tunggu ya. Ini. Banyak ritual kudus kita didatangkan kepada kita dari Romawi purba, yang dimana adat-adat tersebut dilestarikan oleh komunitas Kristen dan diberikan makna baru. Jadi kuenya itu, makna untuk dewa Jupiternya diganti, kuenya diambil, maknanya diganti, gitu loh Fer. Dapat ya? Nah berikutnya yang soal cincin, gue jawab dari data yang sama juga. Nah di sini dikatakan begini. The ring and the cake live on today. Apa? Itu sabar. Dari mana pun nggak masalah bro. Memang itulah Kristen. Memang itulah Kristen gitu. Nggak ada yang masalah dalam Kristen itu. Pokoknya kalau itu bagus, itu lucu, kita ambil, kita ganti maknanya. Kan gitu kalian itu. Nggak ada yang lucu. Udah. Tunggu. Sabar. Ini biar gue baca lagi. The ring and the cake live on today. Cincin dan kue yang sampai sekarang masih ada. When I see a couple gently struggling to get the ring on past a bride's knuckle, ketika gua melihat para pasangan dengan bersusah payah mencoba untuk memasangkan cincinnya, saya berpikir at least it's gold and not an iron. Seenggaknya itu emas, bukan besi lagi. Kalau besi, that would really hurt. Kalau besi itu akan sangat menyakitkan. Ini maknanya diambil, materialnya diganti. Gitu loh. Ya, jadi yang ini ya, ini untuk muslim ya, untuk muslim dan muslimah. Kalau nikah, tanda pernikahannya ganti, jangan cincin. Karena ini loh, Kores udah ngeijazahin loh sejarah pernikahan. Hati-hati. Dan ini yang ngomong bukan orang sembarangan. Ganti apa bang? Ya apa kek, jam kek? Diganti. Apa kek?
Gitu loh. Jangan pakai cincin karena cincin itu adalah pagan Roma, warisan pagan Roma. Abang tahu nggak arti cincin itu apa, Bang? Iya, Kenapa arti cincin dia melingkar, Bang. Kalau abang kasih jam, dia bisa dilepas, Bang. Kalau cincin dia kan, Bang, lingkaran, Bang. Utuh dia. Bukan. Makna asal dari cincin, ini kalau kita cari di sejarah-sejarah Roma, cincin itu dipasang di jari manis. Kenapa? Karena jari manis inilah yang setia gitu. Dia tidak mengikuti jari-jari yang lainnya. Lalu yang kedua, dipasang di sebelah kiri. Kenapa? Karena sebelah kiri itu melambangkan paling dekat ke jantung. Itu makna awalnya. Oke. Ya, itu makna awalnya gitu. Kalau lu mau mengganti maknanya silahkan, tapi yang berhak memberikan makna ya pagan Roma ini karena mereka yang pertama kali. Iya. Kenapa bentuknya ring gitu? Kenapa bentuknya ringnya? Karena jari kitanya bulat. Lu gitu ya aneh-aneh aja. Nggak putus. Kalau abang kasih jam kan dia ujungnya putus, Bang. Ya sebagai tanda aja apa kayak pokoknya jangan ngambil pagan Roma. Ya apa contoh lain biar nggak usah lah tahu. nggak usah pakai kalau mau gitu loh. Kalau mau lu nggak usah pakai, tinggalkan semua. Pokoknya Islam tuh begini, Fer. Islam tuh begini. Kalau udah ada iblis, udah ada pagan yang gunakan, tinggalkan. Kurban itu tradisi pagan. Loh kok ke kurban? Kita kawin dulu. Ini gue lagi bongkar-bongkar perkawinan lu. Kita lagi bongkar. Nah, ini berikutnya ya. Berikutnya yang soal pendeta. Ya. Ini berikutnya yang soal pendeta. Perhatikan. This was the only form of marriage that require a priest. Bentuk pernikahan yang inilah satu-satunya yang membutuhkan apa? Pendeta. Because the Pontifex Maximus or the highest priest atau imam tinggi dari negara Roma harus hadir. Pernikahan lu kan nggak bisa jalan kalau nggak ada pendeta, iya nggak? Iya dong. Ya nggak bisa lah, Bang, harus diberkati lah dulu. Iya, datangnya dari sini. Makanya betul ku katakan karena nggak ada ikatan dengan Tuhan pernikahannya. Iya, kalian ada ikatannya bukan dengan Tuhan, kali ikatannya dengan Dewa Jupiter jatuhnya. Karena cara yang kalian loh sama kayak Yesus disalib menggunakan cara Roma, pernikahan kalian tuh menggunakan cara Roma. Setiap suku di Indonesia punya caranya masing-masing menikahkan, Bang. Tapi Kristen harus ada pendetanya sama kayak pernikahan ketiga dari Roma. Itu yang mau gue tekankan sama lu. Ya udah nggak masalah sama kami. Yang penting jangan muter-muter di situ. Tunggu dulu. Ini akan gua bacain lagi. Nah berikutnya ya. This was the only. Tunggu, Fer. Ini Fer. This was the only kind of marriage that was legally indissoluble. Apa artinya? Inilah satu-satunya bentuk pernikahan yang secara legal tidak dapat dipisahkan. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya, Fer, itu yang mau gua kasih tahu. Jadi, Bang, yang tidak dapat memisahkan itu karena ajaran Yesus, Bang, bukan karena tulisan Abang itu. Tunggu. Yang ngomong siapa ini? Ini yang ngomong siapa? Lu mesti tahu. Ini yang ngomong ini ya. Yang ngomong adalah ini. Gregory Order. Siapa dia Gregory Order? Kita buka di apa namanya di about-nya dia. Nah, di about-nya dia. Nah, tunggu Fer. Ini penting banget, Fer. Ini penting banget supaya Muslim tahu. Kita bahas tradisi orang ngapain? Nah, tuh di sini ya. Gregory Elder. Tunggu. Gregory Elder ini adalah seorang penduduk Redlands. Redlands itu wilayah di Amerika. Dia adalah profesor emeritus tentang sejarah dan kemanusiaan di Universitas Lembah Moreno dan seorang pendeta Katolik. Selamat datang di kebenaran. Nah itu bre. Apa yang mau Bang masalahkan? Ya buat lu yang nggak ada masalah karena memang sinkretisme dalam agama lu itu adalah hal yang biasa. Tapi buat kami itu jatuhnya apa coba? Tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Tasyabuh itu jadinya tuh kok jadi ikut-ikutan ini ya kaum pagan.
Kristen itu bisa membedakan ajaran baik, ajaran tidak baik, Bang. Iya, kalau ajaran baik nggak apa-apa diikutin, Bang. Ah.